Kurikulum ibaratkan jantungnya pendidikan. Kurikulum dalam pembelajaran mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya, zaman dahulu sebagai murid, belajar di kelas mengintip buku apa yang digunakan oleh bapak ibu gurunya, memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Artinya, bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah satu-satunya sumber belajar di kelas. Bagaimana dengan pembelajaran pada masa sekarang? Mengapa kurikulum perlu berubah? Mari kita bahas bersama. Peran dan fungsi kurikulum yaitu 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum perlu diubah karena isu kekinian yaitu perubahan iklim global, perubahan teknologi digital, perubahan industri multinasional, dan transformasi budaya. Bagi guru, fungsi kurikulum untuk memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum perlu diadaptasi oleh satuan pendidikan. Muatan kurikulum sekolah sesuai karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yaitu 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip umum pembelajaran. Implementasi pembelajaran di kelas. Ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ditempuh per fase, bukan per tahun. Pertama, fase A, SD atau MI kelas 1 dan 2. Kedua, fase B, SD atau MI kelas 3 dan 4. Ketiga, fase C, SD atau MI kelas 5 dan 6. Keempat, fase D, SMP atau MTS kelas 7 sampai 9. Kelima, fase E, SMA atau MA, SMK atau MAK kelas 10. Keenam, fase F, SMA atau MA, SMK atau MAK kelas 11 dan 12. Hal ini memberikan rentan waktu yang lebih leluasa kepada murid dan memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada guru. Hal ini didasari oleh teori konstruktivisme. Belajar merupakan proses membangun pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki murid. Kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. Dan 6. Berkebinekaan global.
pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran. Untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, pengorganisasian pembelajaran perlu diperbarui. Salah satu caranya adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Kewenangan pemerintahan pusat antaranya 1. Struktur kurikulum, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Capaian pembelajaran, 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Kewenangan satuan pendidikan, 1. Visi, misi, dan tujuan sekolah, 2. Kebijakan lokal terkait kurikulum, 3. Proses pembelajaran dan asesmen, 4. Pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, dan 5. Pengembangan perangkat ajar.